Pace Ebene, salam sejahtera dan selamat memasuki minggu biasa keempat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Frater Franciscus Yoga Adisena dari Ordo Saudara Dina Kapusin. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Filsafat Unika Santo Thomas Medan. Pada hari Minggu ini, kita mendengar bacaan pertama dari nubuat Zefanya. Dalam nubuatnya, ia menganjurkan agar umat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jika mereka tidak merendahkan diri, mereka akan dibinasakan pada hari kemurkaan Tuhan. Oleh sebab itu, Zefanya berseru agar orang-orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Orang sombong yang menyalahgunakan kekayaan dan kekuasaannya untuk menindas kaum papa dan tidak percaya serta tidak menyerahkan diri pada Tuhan akan dibinasakan. Sedangkan kaum miskin dan kecil yang menantikan kebahagiaan sejati dari Allah akan tetap bertahan dan mendapat hidup yang kekal. Jadi, hanya yang rendah hati dan mengakui kelemahan dan kepapaannya yang akan mendapat perlindungan dan diselamatkan oleh Tuhan. Hal ini juga diingatkan dalam bacaan kedua oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Yang bodoh di mata dunia dipilih Allah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa pandangan Allah mengenai hikmat manusia dapat dikatakan bertolak belakang, sehingga yang dipilih dan dipanggil Allah bukanlah orang-orang bijak atau terpandang, atau yang terkemuka, atau yang memegahkan diri, melainkan orang-orang yang lemah dan tak berarti di mata dunia. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan sabda bahagia yang berisi wawasan Kristus atas hidup yang harus diikuti oleh manusia agar manusia mampu mengimani Kristus dan memiliki hidup yang kekal. Jati diri pribadi manusia adalah gambar pribadi Allah. Maka manusia harus mengenal wawasan Allah. Sabda bahagia merupakan wawasan Allah mengenai hidup yang harus dihidupi manusia di hadapannya. Rasul Paulus dalam suratnya menekankan perbedaan pandangan Allah dan pandangan dunia terhadap nilai martabat manusia. Perlu diketahui, penilaian dunia tentang nilai martabat manusia merupakan kebalikan dari penilaian Allah. Apa yang terpandang, apa yang bernilai tinggi, menurut pandangan dunia, bukan ukuran bagi Allah. Manusia adalah jasmani yang merohani. Sebagai ciptaan, manusia hanyalah gambar Allah. Pribadi manusia adalah gambar pribadi Allah. Hal itu berarti martabat manusia dan pribadinya akan semakin tinggi bila ia semakin menggambarkan pribadi Allah. Namun, perlu diwaspadai dan kita ingat, meskipun kita adalah gambar Allah, kita tidak bisa setara dengan Allah. Sebagai ciptaan Allah, manusia adalah pemberian Allah. Karena manusia adalah pemberian Allah yang juga berdiri sebagai pribadi, manusia sendiri harus mewujudkan diri sebagai pemberian Allah itu. Maka, apa yang dapat dibanggakan oleh kita? Apakah karena kita kaya, terkenal, memiliki banyak bakat, atau lain sebagainya? Hal itu tidaklah dapat kita banggakan jika hanya untuk membanggakan diri kita. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama dan kedua, jika kita lihat, diperdengarkan kepada mereka yang lemah, papa, miskin, dan tertindas.
Dan bacaan Injil merupakan suatu bacaan penghiburan, juga merupakan suatu tantangan bagi kita semua. Yang sering menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa kebahagiaan didatangkan kepada orang miskin? Apakah orang kaya tidak mendapat kebahagiaan? Saudara-saudari terkasih, orang miskin sering diidentikan dengan orang yang lemah, terpinggirkan, dan sengsara, orang yang membutuhkan pertolongan. Namun, dalam kemiskinannya, mereka selalu menyerahkan diri dan berserah kepada Sang Pencipta atas diri mereka. Mereka memberikan diri mereka kepada penyelenggaraan ilahi. Semangat seperti inilah yang diharapkan oleh Allah. Dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kita menyadari dan menerima ketergantungan kita yang mutlak kepada Allah. Sebagai orang yang berdosa, kita tidak punya hak apa-apa di hadapannya. Kita hanya dapat berharap pada kerahimannya saja, dalam kesadaran bahwa kerahimannya tidak terbatas, jauh lebih besar dari segala dosa-dosa kita. Semakin kita menyadari kerahimannya yang begitu besar, semakin juga kita berusaha menjauhi segala dosa sebagai ungkapan syukur dan cinta kita kepada Allah. Jadi, orang kaya pun akan mendapatkan kebahagiaan jika ia sadar bahwa ia adalah ciptaan Allah yang selalu bersyukur atas apa yang ia punya dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan, serta selalu berserah kepada Allah. Dan sebaliknya, orang miskin pun bisa tidak mendapatkan kebahagiaan jika ia hanya menyalahkan Allah dan lupa bahwa ia juga berharga di mata Allah dan ia adalah hasil ciptaan Allah. Jadi, permenungan bagi kita, apakah kita adalah orang yang memiliki semangat kemiskinan di hadapan Allah? Atau kita adalah pribadi yang sering memegahkan diri, tidak bersyukur, dan bahkan lupa kepada Allah atas segala yang ada pada kita?